selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction berita kali ini masih mengikuti kasus Yupita. Di awal-awal itu Yupita, keluarganya dapat tuduhan kenapa tak mencari Yupita. Nah, kakak ipar itu akhirnya klarifikasi. Kita ngulik lebih dalam lagi nih mengenai kenapa sih awal-awal tuh sampai bertahun-tahun Yupita sampai tidak bisa pulang ke rumah. Nah, kita simak dari kakaknya ya. Itu setelah dicari nggak ada kabar. Sampai 2 tahun nih? Enggak. Cari lagi sama saya, dipiralin lagi sama saya karena nggak ada pulang sama sekali. Dia bilangnya mau pulang, nanti mau pulang Lebaran haji waktu itu mau pulang. Nggak ada pulang. Janjian lagi tahun baru. Lama nggak ada lagi pulang, dia tahun baru dipiralin lagi sama saya. Dari situ marah lagi. Oh, jadi beberapa kali fase tuh. Iya. Viralin marah. Iya, marahnya itu luar biasa sekali. Kalian nggak coba lapor polisi saat itu? Nah, saya udah bilang gini, pulang ya tak. Kalau nggak pulang, saya lapor polisi. Saya bilang gitu. Udah ada intimidasi ya? Ke Pita. Bilangnya gini, coba aja kalau kalian berani lapor polisi, saya nggak akan pulang selamanya. Oh, malah dikancam balik. Takutnya kan saya jadi takut kan. Jadi takut salah lagi. Iya, jadi takut. Ini ngejawab semua ininya netizen juga. Iya. Karena banyak banget kan yang nanya, kenapa kok nggak dicari? Dicari kok. Mana mungkin nggak dicari? Anaknya ayam hilang aja saya cari. Apalagi ini anak manusia kan. Tapi jadinya akhirnya tarik-tarikan. Iya, karena gitu. satu sisi takutnya kalian. Jadi belajar dari kondisi di awal-awal kenapa kalau terutama ini wanita ya, dia ragu untuk pulang, dia sampai menjawabnya itu bertentangan dengan harapan keluarga, itu harus dicurigai sih. Pendekatannya itu harus hati-hati banget ya. Ini pelajaran buat kita. Kalau kemarin-kemarin juga kan ada isu tuh, ada gadis hilang. Ini pokoknya lebih ekstra hati-hati lagi di luar sana menghadapi sejenis topik hidayat yang manipulatif kayak gitu. Karena keluarga tuh nggak boleh gampang percaya. Jadinya efeknya kan kayak Yupita tuh sampai benar-benar wajahnya rusak bertahap. Itu perlakuan topik hidayat itu keterlaluan, bisa menahan orang, brainwash otaknya sampai bertahun-tahun. Wah, itu sih berbahaya sekali. Nah, makanya si Yupita sampai terancam dan akhirnya dia pasrah, bertahan. Tapi secara fisik kan yang jadi korban sekarang tidak bisa pulih kembali semula. Di sini juga kita lihat ya video lanjutannya, penjelasan dari bapaknya Yupita di mana kondisi di awal-awal Yupita itu seperti apa gitu, dan sekarang sih katanya udah bisa duduk walaupun agak pusing di kepalanya ya setelah operasi bertahap kemarin. Kita dengar dari bapaknya nih, masih tahapan pemulihan Yupita ya. Hidungnya ke bawah ya, sini semua. Kenapa saking dipukul berkali-kali jadi lukanya terus-terusan. Saya sekarang nggak bisa. Bukan kayak apa ya, bisul atau bisul bukan kalau kayak gitu satunya udah lupa di sini soal pakai mulut sama mulut mulai ini bisa masukin ke bisul ya, dulu sama tenung sama sedikit kalau sama nyakit kayaknya rasa sakitnya. Jadi kalau dia nyedonya pelan-pelan sih, pelan-pelan untuk pening saya habis setiap malam nggak bisa habis Di kepala. iya kepala dari sini ke sini Kan masih ini sekarang itu alhamdulillah tuh dari awalnya paling gede banget. Saking banyaknya Memang kondisinya sudah sangat parah ya. Di awal-awal ini bapaknya menerima anaknya, benar-benar kasih sayang orang tuanya itu terdepan lah dalam segala keadaan. Ini orang tua mana yang mau anaknya sampai harus cacat fisik seumur hidup. Itu sih pelajaran buat kita lebih hati-hati dan menjaga, terutama kalau ini pun Yupita sebenarnya usianya sudah dewasa ya. Ya itulah seremnya kalau udah dimanipulasi atau di brainwash sama sejenis topik hidayat. Nah, sekarang juga ada infoin kalau abang kandung Yupita juga bawa kabar baik. Yupita sudah mulai bisa duduk walaupun kepalanya masih sering pusing. Kita denger ya di sini ya. Kabar baik datang untuk Yupita Tri Rejeki. Alhamdulillah, menurut keterangan dari kakak kandungnya, kondisi Yupita kini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Alhamdulillah ya. Ia sudah mulai belajar berjalan kembali dan saat ini fokus menjalani proses pemulihan baik secara fisik maupun mental. Semoga
Setiap langkah kecil yang diambil hari ini menjadi awal menuju kesembuhan yang sempurna. Mari kita kirimkan doa dan dukungan agar Yupita diberi kekuatan, kesehatan, serta keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Kalau sembuh seperti semula, tidak mungkin. Tapi ini secara mental dia ya, nggak semua orang bisa melewati tahap sejauh ini sampai bertahun-tahun. Ini benar-benar dia tuh mukjizat sih bisa hidup lagi. Benar-benar mukjizat dia bisa bertahan hidup lagi. Dan dia juga kuat ya dari sisi metabolisme tubuh atau antibodi atau apalah kekebalan tubuh yang membuat dia tuh bisa menahan sakit bertahun-tahun kayak gitu. Mungkin kalau wanita lain udah nggak ada ya. Ini ajaib banget pokoknya ya. Mulutnya aja kan sampai robek. Kepala bernanah, tapi masih bisa bertahan hidupnya itu loh. Wah, ajaib ya, ini benar-benar ya kuasa Allah. Dan ini masih bisa kita jadikan pembelajaran lebih hati-hati lagi ke depannya. Dan kakaknya juga sedih di saat punya uang donasi sampai bermiliar-miliar, tapi dari sisi kondisi adiknya harus cacat seumur hidup. Semoga ikhlas keluarganya untuk bisa merawat Yupita sampai setidaknya bisa hidup lebih baik ke depannya ya. Makasih yang sudah nonton di channel Suara Hati Sang Istri. Jangan lupa komen di kasus-kasus reaksi berita lainnya. Dan bye!